Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon ya guys. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat. Dan semoga teman-teman di rumah pun semua keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya menemukan video tersebut nih di channelnya Bola Garuda ya. Jadi pada judul tersebut fakta mengejutkan, Indonesia berada di atas Argentina soal fanatisme sepak bola. Apa kabar Malaysia? Nah, itu judulnya tuh. Jadi intinya mah di sini ngebahas kegilaan supporter timnas kita dan membandingkannya dengan supporter lainnya di dunia ini. Jadi sungguh luar biasa memang fanatisme sepak bola di Indonesia guys. Soal timnasnya ya guys ya, ini soal timnas ya, bukan klub. Jadi seperti itu ya. Tanpa berlama lagi kita lihat aja yuk seperti apa sih video selengkapnya. Pernyataan mengejutkan jurnalis Argentina. Indonesia satu tingkat di atas Argentina soal fanatisme terhadap sepak bola. Alarm bahaya bagi China. Dunia sepak bola kembali diguncang oleh sebuah pernyataan mengejutkan dari jurnalis ternama asal Argentina, Gaston Edul. Dalam sebuah wawancara yang kini viral di berbagai platform media sosial, Gaston melontarkan pujian yang tidak main-main. Soal fanatisme dan dukungan terhadap tim nasional, Indonesia berada satu tingkat di atas Argentina. Ya, Anda tidak salah dengar. Seorang jurnalis dari negara juara dunia, tempat kelahiran legenda seperti Maradona dan Messi, justru menempatkan Indonesia, negara yang belum pernah mencicipi Piala Dunia, di atas Argentina dalam hal dukungan terhadap tim nasional. Apa yang saya lihat di Indonesia benar-benar gila. Ini bukan sekedar dukungan. Ini ibarat agama kedua bagi mereka, ujar Gaston dengan mata berbinar. Ia mengaku terkesima melihat bagaimana seluruh penjuru negeri bersatu saat timnas bertanding, dari anak kecil di gang sempit hingga orang tua di pelosok desa. Mungkin bagi sebagian orang, pernyataan ini terasa berlebihan. Tapi mari kita renungkan, siapa yang tidak merinding mendengar Indonesia Raya dikumandangkan ribuan orang di stadion atau bahkan jutaan dari balik layar kaca? Siapa yang tidak terharu melihat perjuangan supporter menempuh ratusan kilometer hanya untuk melihat timnas berlaga? Di tengah segala keterbatasan fasilitas, infrastruktur, dan prestasi, rakyat Indonesia tetap mencintai timnasnya dengan setia, tanpa syarat. Bahkan saat kalah, cinta itu tak pernah luntur. Yang ada hanyalah air mata, kemarahan, harapan, dan doa yang terus dipanjatkan. Argentina memiliki trofi, tapi Indonesia memiliki hati. Pertandingan persahabatan antara tim nasional Indonesia versus Argentina pada 19 Juni 2023 menjadi bukti betapa fanatiknya orang Indonesia kepada timnasna. Bagi sebagian besar supporter Indonesia, momen itu adalah titik kulminasi dari penantian panjang untuk melihat tim kebanggaan mereka tampil di panggung yang sejajar dengan raksasa dunia. Undangan kepada Argentina untuk bertandang ke Jakarta sempat memicu tanda tanya. Mengapa tim sekelas Argentina yang baru saja menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar mau menginjakan kaki di Asia Tenggara untuk melawan tim yang secara ranking FIFA dan reputasi internasional masih tertinggal jauh? Namun di balik itu semua, laga itu adalah hasil dari diplomasi sepak bola yang cerdas dan keseriusan federasi dalam membangun kembali martabat timnas. Argentina tidak datang karena kebetulan. Mereka datang karena melihat potensi pasar, potensi atmosfer, dan tentu saja potensi fans. Argentina datang dengan kekuatan terbaiknya, minus Lionel Messi yang memilih beristirahat usai jadwal padat pasca Piala Dunia.
Namun tetap saja, nama-nama seperti Emiliano Martinez, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, hingga Alejandro Garnacho cukup menjadi daya tarik luar biasa bagi publik sepak bola tanah air. Dan benar saja, dalam hitungan menit, tiket pertandingan langsung ludes. Bahkan sistem tiket online sempat mengalami gangguan karena trafik yang membludak. Media lokal dan internasional menyoroti fenomena ini sebagai salah satu bentuk fanatisme sepak bola terbesar di kawasan Asia. Lebih dari itu, laga ini juga menjadi penanda penting bagi sepak bola Indonesia dalam memperkuat reputasinya di mata dunia. Sebelumnya, Indonesia kerap dicap sebagai negara dengan sepak bola yang penuh konflik, dualisme liga, kisruh federasi, hingga tragedi Kanjuruhan yang mengguncang dunia pada 2022. Tapi dalam laga ini, Indonesia menampilkan wajah yang berbeda, penuh antusiasme, tertib, dan penuh semangat positif. Bagi pemain-pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam Bahar, laga melawan Argentina menjadi pengalaman emas yang mungkin tak akan terlupakan seumur hidup. Mereka tidak hanya bermain melawan idola, tapi juga merasakan bagaimana rasanya bersaing dengan juara dunia secara langsung. Meski Indonesia kalah dengan skor 0-2, sorotan utama tidak jatuh pada hasil akhir. Fokus justru tertuju pada bagaimana timnas bermain dengan penuh semangat, tak gentar menghadapi lawan, dan tetap menjaga organisasi permainan di tengah tekanan tinggi. Di sisi lain, publik dunia, khususnya media-media asing, mulai membuka mata terhadap Indonesia. Mereka menyaksikan langsung bagaimana stadion yang berkapasitas lebih dari 70.000 orang bisa dipenuhi dalam waktu singkat. Mereka melihat bagaimana lagu kebangsaan dinyanyikan dengan semangat, bagaimana koreografi tribun dibuat dengan cermat, dan bagaimana supporter Indonesia tetap berdiri dan bernyanyi meski timnya tertinggal. Inilah momen yang dilihat langsung oleh Gaston Edul, jurnalis asal Argentina yang biasa meliput pertandingan-pertandingan level tinggi di Amerika Selatan dan Eropa. Dalam pengamatannya, atmosfer di Gelora Bung Karno saat itu bukan hanya luar biasa, tapi juga supporter timnas kita emang luar biasa sih, kreatif, terus nasionalis, dan selalu membanjiri stadion walaupun dari negara manapun, dan walaupun mereka ngefans dengan timnas lain atau klub lain, tapi tetap ketika timnas main dia akan mendukung timnas. Menggetarkan hati, ia menyaksikan sendiri bagaimana cinta terhadap tim nasional tak harus dibarengi prestasi dunia. Baginya, yang terjadi di Jakarta hari itu lebih dari sekadar pertandingan, itu adalah manifestasi nasionalisme dalam bentuk paling tulus. Gaston kemudian menyamakan atmosfer di JBK dengan suasana panas yang biasa ia temukan di Super Clasico, laga klasik antara Boca Juniors dan River Plate, tapi dengan satu perbedaan. Ini bukan tentang klub, ini tentang bangsa. Atmosfernya seperti di Monumental saat River Plate bermain melawan Boca, tapi ini lebih nasionalis, lebih emosional. Ini tentang mencintai bendera. Coba bayangkan, kami baru saja memenangkan gelar juara dunia, tapi seluruh stadion dipenuhi dengan jersey warna merah. Mungkin hanya 5% saja yang menggunakan jersey Argentina. Sepopuler apapun lawannya, supporter Indonesia tetap fokus mendukung tim nasionalnya. Itu hal yang jarang saya lihat di banyak negara, ungkapnya. Komentar ini menjadi semacam validasi bagi jutaan supporter Indonesia bahwa cinta mereka terhadap sepak bola tidak lagi dianggap sebagai fanatisme semu. Bahwa Indonesia dengan segala keterbatasannya telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki salah satu basis pendukung tim nasional paling loyal dan penuh semangat di dunia. Laga melawan Argentina pun bukan hanya soal pertandingan.
Ia adalah jendela dunia untuk melihat siapa sebenarnya Indonesia dalam dunia sepak bola. Sebuah bangsa yang mungkin belum besar di atas kertas, tapi sudah sangat besar di hati para pendukungnya. Gaston Edul yang telah meliput berbagai pertandingan besar dunia menyatakan bahwa atmosfer yang ia rasakan di Indonesia tak tertandingi, bukan karena kemewahan stadion atau teknologi mutakhir, tetapi karena emosi mentah yang terpancar dari setiap pasang mata supporter. Pernyataan Gaston Edul bukan sekedar pujian, ia adalah cermin. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar sepak bola Indonesia bukan hanya ada di kaki para pemain, tetapi di dada jutaan supporter yang tak pernah lelah percaya. Di tengah cibiran, cacian, dan keraguan, fanatisme rakyat Indonesia justru menjadi bahan bakar yang tak pernah padam. Dan kini dunia mulai melihat itu. Dunia mulai mengakui bahwa Garuda tak terbang sendiri. Ia membawa serta jutaan hati yang tak kenal lelah. Ungkapan kekagumannya terhadap militansi supporter Indonesia sejatinya menjadi sinyal kuat dan sekaligus peringatan dini bagi tim nasional manapun yang akan bertandang ke stadion legendaris ini, termasuk timnas Cina yang dijadwalkan menghadapi Indonesia pada bulan Juni mendatang di tempat yang sama. Pertandingan ini bukan laga sembarangan. Ini adalah bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah babak krusial yang menjadi gerbang penentu nasib negara-negara di Asia menuju pentas dunia. Artinya, tensi dan taruhannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laga persahabatan atau turnamen regional. Cina, sebagai salah satu negara dengan investasi besar dalam pengembangan sepak bola, tentu datang ke Jakarta dengan ambisi besar. Tapi mereka juga tak bisa mengabaikan satu hal penting. Atmosfer Gelora Bung Karno bukan sekedar home advantage, tapi bisa berubah menjadi mental battlefield yang sesungguhnya. Bukan tanpa alasan, stadion ini sering dijuluki neraka bagi tim tamu. Ketika puluhan ribu suara bergemuruh, ketika merah mendominasi tribun, dan ketika dukungan terhadap tim nasional terasa lebih seperti sebuah ritual kolektif kebangsaan ketimbang tontonan olahraga, tekanan itu tidak hanya menghantam fisik, tapi juga menyerang psikologis lawan. Jika tim sekelas Argentina saja mengakui fanatisme luar biasa supporter Indonesia, dengan Edul menyebutnya seperti supporter River Plate tapi lebih nasionalis, maka Cina wajib mempersiapkan diri, bukan hanya secara teknis tapi juga mental. Terlebih, para pemain Indonesia kini mulai menunjukkan kematangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi sejak diasuh oleh pelatih-pelatih berkaliber Eropa dan didukung oleh generasi emas muda seperti Jay Itzes, Mes Hilgers, dan Ole Romeni. Penting untuk diingat, Indonesia saat ini bukan lagi tim yang mudah dipandang sebelah mata. Mereka tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir dan kini bersaing ketat di grup C, menempati salah satu posisi 4 besar klasemen sementara. Dukungan penuh dari publik tuan rumah tak hanya menjadi energi tambahan, tapi bisa menjadi pembeda di tengah ketatnya persaingan grup. Ya guys, jadi nggak diragukan lagi kalau untuk pendukung timnas Indonesia itu fans-fansnya timnas Garuda nasionalisnya udah nggak diragukan lagi lah. Jadi setiap pertandingan melawan negara manapun atau melawan klub apapun pasti dia mendukung timnas. Jadi luar biasa dah pokoknya, luar biasa. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.